اللهم البركة من شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقر وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. إن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Langsung yang kedua kita punya ya. Yang kita takut ada nggak paham takutnya. Yang kedua sampai berapa? 200. Tiga baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma yaumus syakki. Adapun yaumus syak. Ini yaumus syak orang udah bicara melihat hilal disebut dengan yaumus syak tanggal 30 Sya'ban. Fa inna jumhurul ulama'i, jumhur ulama ala nahi an siyam yaumis syakki, melarang berpuasa pada yaumus syak. Jadi nggak boleh. Jumhur mengatakan tidak diperbolehkan berpuasa pada yaumus syak. Tanggal 30 Sya'ban orang sudah berbicara melihat hilal. Ala annahu min Ramadhan. Kenapa demikian? Karena yaumus syak, hari keraguan itu adalah termasuk dari bulan Ramadan. Dalilnya bizawahiril ahadits allati yujibu mafhumaha ta'alluqas sawmi birru'yati aw bi ikmalil adadi. Karena zahir hadis
yang mewajibkan pemahamannya yujibu mafhumuha ta'alluq as-shaumi, yang mewajibkan pemahamannya apa? Keterkaitan berpuasa dengan sebab melihat hilal, au bi ikmalil adadi, atau dengan menyempurnakan bilangan. Yang kemarin ya. Jadi kalau seandainya mendung, maka disempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Tapi kalau ada orang yang memang berbicara sudah melihat hilal pada tanggal 30, maka inilah yang disebut dengan Yaumus Syak. Illa ma hakainahu an Ibnu Umar, kecuali yang kami kaitkannya dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi jumhur mengatakan tidak diperbolehkan seseorang berpuasa pada Yaumus Syak. Wakhtalafu fi taharri siyamihi tatawu'an. Dan para ulama berselisih pendapat pada masalah menyengaja berpuasa pada Yaumus Syak tapi puasa yang sunnah. Kan tadi yang jumhur melarang adalah berpuasa yang apa tadi? Yang wajib itu tidak diperbolehkan. Sementara bagaimana kalau Yaumus Syak ada orang yang berpuasa sunnah? Ini terjadi ikhtilaf para ulama. Faminhum man karihahu. Di antara para ulama ada yang mengatakan berpuasa sunnah pada Yaumus Syak adalah hukumnya makruh. Dalilnya ala zahiri hadithi Ammarin, sesuai dengan zahir hadis dari Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma yaumas syakki faqad asa Abul Qasimi. Orang yang berpuasa pada Yaumus Syak, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah dalil yang diambil oleh sebagian ulama bahwasanya berpuasa sunnah pada Yaumus Syak adalah hukumnya makruh. Jadi kalau yang hukumnya wajib, jadi apa tuh? Jadi sebagian melarang, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ini yang kalau seandainya pada Yaumus Syak berpuasa pada berpuasa sunnah itu. Di antara ulama ada yang mengatakan hukumnya adalah makruh. Tadi dalilnya hadis dari Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang berpuasa pada hari Syak maka sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ajazahu, dan ulama yang memperbolehkan berpuasa sunnah pada Yaumus Syak, dalil yang diambil fali annahu qad ruya, sungguh telah diriwayatkan hadis annahu alaihi salatu wassalamu shoma Sya'bana kullahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Nabi Muhammad demikian ya, Muhammad demikian. Rasulullah itu berpuasa bulan Sya'ban sebulan penuh. Inilah dalil yang diambil oleh sebagian ulama diperbolehkan kita berpuasa sunnah pada Yaumus Syak. Kan Yaumus Syak berdirinya hanya pada bulan Sya'ban, di penghujungnya itu. Jadi orang pada bicara melihat hilal. Nah, inilah yang disebut dengan Yaumus Syak. Jadi sebagian ulama ada yang bilang hukumnya makruh. Dalil daripada hadis dari Sayyidina Ammar bin Yasir yang Rasulullah bersabda, orang yang berpuasa pada Yaumus Syak maka sungguh telah berbuat maksiat kepada Rasulullah. Kemudian sebagian ulama memperbolehkan berpuasa sunnah pada Yaumus Syak. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Walima qad ruya min annahu alaihi salatu wassalam, kemudian karena sungguh ada hadis yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW qala bersabda, la tataqaddamu ramadhana biyaumin aw biyaumaini, janganlah kalian mendahulukan Ramadan dengan 1 atau 2 hari. Illa an yuwafiqa dzalika shauman kana yasumu ahadukum, kecuali bersesuaian puasa tersebut dengan puasa yang sudah dilakukan oleh salah seorang kalian. Jadi kalau sebelumnya berpuasa, boleh nggak berpuasa sudah masuk ke Yaumus Syak? Diperbolehkan. Jadi kalau seandainya ada orang yang berpuasa misalnya tanggal 14 terus nyambung sampai pada Yaumus Syak, maka ini diperbolehkan. Fal yasumhu, maka hendaklah dia melakukan ibadah puasa. Inilah dalil yang berikutnya yang menyatakan bahwasanya hukum berpuasa sunnah pada Yaumus Syak adalah hukumnya boleh. Jadi sebagian ulama pada masalah puasa sunnah ada yang mengatakan hukumnya makruh pada Yaumus Syak, sebagian lagi ada yang mengatakan hukumnya boleh berpuasa sunnah pada Yaumus Syak.
Wa kana Laits bin Sa'd yaqulu, adalah Sayyidina Imam Laits bin Sa'ad dia berkata, innahu insamahu ala annahu min ramadana, jika ada orang yang berpuasa pada yaum syak bahwasanya itu termasuk Ramadan, thumma ja'a sabtu, kemudian datang ketetapan, kepastian, annahu min ramadana, ternyata itu memang sudah masuk Ramadan, ajza'ahu, maka sahlah ibadah puasa Ramadannya tersebut. Sah tuh. Ini yang musyak tanggal 30 Syaban. Orang boleh berbicara bahwasanya melihat hilal. Tahu-tahu ternyata itu hari sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Maka sudah sahlah puasa tersebut sebagai puasa Ramadan bagi orang tersebut. Gitu ya. Itu pendapat daripada Sayyidina Imam Laits bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hadza dalilun, ini merupakan dalil ala anna niyyata taqa'u ba'da al-fajr, bahwasanya niat berpuasa itu bisa terjadi setelah sudah masuk waktu subuh. Itu bukan mazhab kita ya. Kalau mazhab kita adalah sebelum masuk waktu subuh. Tahawuri, karena ada perubahan. Perubahan apa? Min niyatit tatawu'i ila niyatil fardhi, dari niat sunnah jadi niat yang fardu. Demikian ya. Inilah dalil sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya niat puasa Ramadan diperbolehkan sekalipun setelah masuk waktu subuh. Tadi itu ya. Kata Imam Laits bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, ada orang berpuasa, dia puasa sunnah, bukan apa? Bukan Ramadan. Ya usya. Tahu-tahu ditetapkan bahwasanya itu hari adalah 1 Ramadan. Hal itulah yang membuat dia sah. Dia nggak perlu lagi merubah niatnya, cukup dia sudah sah berpuasa sebagai puasa apa? Puasa Ramadan. Sekarang wa amma yaumus sabti, adapun berpuasa hari Sabtu, kan kemarin nggak boleh ya, 2 hari yang nggak boleh. Pertama Jumat, yang kedua adalah Sabtu tuh. Nah sekarang Sabtu bagaimana? Fasadaku fi ikhtilafihim fihi ikhtilafuhum fi tashihi ma ruya anhu annahu alaihi salatu wassalam qala. Itu sebab adanya ikhtilaf para ulama adalah ikhtilaf para ulama mengenai pentashihan, menyatakan sahih pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tasumu yaumas sabti, janganlah kalian berpuasa hari Sabtu, illa kecuali fi mafturidhu alaikum, yang memang telah difardukan bagi kalian. Kalau Ramadan boleh, nadar boleh, Quran boleh, tapi yang sunnah ini yang Nabi larang. Di sini masalah kesahihan hadisnya para ulama berselisih pendapat. Akhrajahu Abu Dawud, ini hadis riwayat daripada Imam Abu Dawud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Nabi larang ya, Nabi larang la tasumu yaumas sabti illa fi mafturidha alaikum. Janganlah kalian berpuasa hari Sabtu kecuali puasa yang hukumnya diwajibkan atas kalian. Qalu, para ulama ahli hadis mereka mengatakan, wal haditsu mansukhun, nasakhahu haditsu Juwairiyah bintil Harthi. Ini hadis telah dinasakh, dihapus, dia punya hukumnya. Siapa yang menghapusnya? Yang menghapusnya hadis dari As-Sayyidah Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumal jumu'ati, bahwasanya Rasulullah SAW masuk kepadanya pada hari Jumat, wa hiya sha'imatun, sementara As-Sayyidah Juwairiyah bintul Harith sedang berpuasa. Faqala, langsung mengadukannya seperti ini, sumti amsi, engkau berpuasa kemarin. Jadi pas hari Jumat ketemu dengan As-Sayyidah Juwairiyah bintul Harith dalam kondisi puasa. Nabi langsung tanya, sumti amsi, kemarin berarti hari apa itu? Hari Kamis, engkau berpuasa? Faqalat la, langsung dia bilang, tidak ya Rasulullah, Kamis kemarin saya tidak berpuasa. Faqala, Nabi bilang, turidina antasumi ghadan, engkau ingin berpuasa besok hari? Artinya hari apa itu? Hari Sabtu? Qalat la, kata As-Sayyidah Juwairiyah bilang, tidak ya Rasulullah.
Qala, Nabi bilang, fa'aftiri. Sekarang batalin puasa anti gitu. Jadi artinya apa? Nabi ngelarang nggak boleh berpuasa hanya pada hari Jumat saja. Itu dalil-dalil yang diambil oleh para ulama demikian. Bahwasanya Jumat dan Sabtu itu berpuasa diperbolehkan, tapi harus sebelum dan sudahnya diapakan? Dilakukan ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab.